Sang ibu tunggal ini sebenarnya bodoh. Anak baru lahirnya jelasnya sehat. Tapi ayahnya berkata bayi sudah mati. Dan dia percayanya. Setelah itu ayah membawa bayi ke panti asuhan. Tapi tak terduga, ketika besar bayi itu menjadi talenta musik. Gitar baru belajar sudah tahu. Dan kebetulan terpilih masuk akademi musik terkenal. Dan beberapa bulan kemudian menjadi konduktor, mempertunjukkan simfoni keren yang dikarang oleh dirinya. Tak ada siapa tahu setelah mulia itu adalah satu jiwa merindukan kasih sayang. Waktu di panti asuhan, dia percaya bahwa musik akan mengantarnya ke orang tuanya. Evan adalah bocah talenta pembawaan, tenggelam dalam simfoni alami. Semua suara pencipta itulah musik. Tapi talenta pembawaan juga ganggu. Para teman di panti asuhan berpikirnya aneh dan bulinya. Si aneh. Orang tua yang tersesatmu, apakah kamu bisa mendengarnya? Bisa. Tapi mereka juga sangat pilu. Mereka sudah terbiasa sama putus asa, jadi tak berani untuk berharap lagi. Sampai ketika Evan siap diambil. Staf Richard tanyanya berapa lama di sini. Dia jawab 11 tahun dan 16 hari. Richard sangat heran. Aku menghitung setiap hari. Richard tanya Evan ingin diambil tidak. Dia jawab tidak, dia ingin di sini. Evan menangis, dia percaya bahwa orang tuanya akan datang. Richard sangat tersentuh dan memberi Evan kartu bisnisnya. Evan senyum dan seka air mata. Si bocah 11 tahun ini sudah tahu cara gigih sendiri. Suatu hari, dia memutuskan mengikuti musik untuk mencari orang tuanya. Evan dengan diam keluar panti asuhan. Inilah kali pertama dia ke kota besar. Dia merasa musik di mana-mana. Meskipun suara gonggong anjing di jauh, atau suara mobil dekat sana, semuanya sangat cocok. Evan tiba-tiba kemasukan. Tampak kemasukan dunia musiknya. Sampai ketika angin meniup kartu Richard, dia baru reaksi lagi. Tapi kartu sudah jatuh ke saluran. Sejak itu dia mulai pengembaraan. Dan kenal teman Arthur sedang pertunjukan di jalan. Gitar Arthur menarik Evan. Dia mengikuti Arthur ke tempatnya. Tempat ini ada seorang ketua bernama Maxwell. Dia tanya dari mana Evan sampai. Dia jawab dia ikuti panggilan musik. Mereka langsung tertawa. Karena tangannya belum pernah main musik. Maxwell mengajar para anak main untuk minta uang. Jumlah uang dia akan mengambil sebagian. Dia merasa Arthur mencari sedikit uang jadi kesal. Tapi setelah itu menyuruh Arthur mengambil. Evan bisa nginap, pada waktu semuanya belum terbangun. Dia dengan diam main gitar. Evan makin main makin suka. Maxwell menemukan Evan adalah talenta. Dia sudah memberinya semua harta. Tapi sebenarnya hanya biarnya mencari uang saja. Pada saat itu, kakek Evan sebelum mati, sudah menceritakan kenyataan pada ibunya. Bahwa dia belum mati. Ya ampun, ternyata ibunya Lila adalah pemain cello. Dan ayahnya adalah penyanyi utama di band. Keduanya ketemu dan masalah cinta terjadi. Baru ketemu sudah jatuh cinta. Kedua jiwa sebagai kenal lama. Tapi ayah Lila tidak setuju. Louis impoten melihat pacarnya ditangkap ayah. Tapi tak terduga Lila hamil sebelum melahirkan anak dia kecelakaan. Jadi dia baru percaya ayahnya bahwa anaknya sudah mati. Lila tidak tahu bayi sudah diantar ke panti asuhan. Dan ketika dewasa sudah menjadi talenta musik. Si bocah terus-menerus mencari orang tuanya. Dan Lila juga menghentikan mimpi pemain cello. Dan banyak tahun kemudian dia menjadi guru nyanyi. Meskipun teman dekatnya mengundangnya mempertunjukkan, Lila juga menolak. Sampai ketika ayahnya hampir mati dia baru kembali. Ayah Lila mengungkapkan anaknya belum mati. Dia tanya di mana bayi itu. Tapi ayahnya juga tidak tahu. Lila langsung mencari di mana-mana. Aku ingin mencari anakku, apa namanya? Bahkan nama tak tahu gimana mencari. Lebih susah, Maxwell karena hindari ditemukan. Sudah menamainya August. Dia berkata sama August, jangan kapanpun berpikir sampai orang tuamu, mereka sudah lupakanmu dari lama. Tak lama lagi waktu polisi memeriksa, Evan tersesat dari tim Maxwell. Dia mengikuti panggilan musik, dan ke gereja. Di sini ada seorang gadis hitam sangat baik hati. Evan tidur di bawah katilnya semalam. Di sini lain Lila menemui Richard. Dan Richard juga membantunya mencari nama bocah. Tapi dia tak tahu sekarang Evan diganti nama jadi August. Louis juga tidak menyerah. Dia memutuskan kembali band. Dan ketiga orang keluarganya kumpul di kota ini. Evan tertarik pada suara piano. Dia sangat melit. Gadis memperkenalkan. Tapi tak terduga, talenta musik ditinggalkan kali pertama mengarang. Suara basketbol, suara mengantar bola, suara gesekan sepatu adalah yang terinspirasinya. Bahkan suara air. Gadis hop setelah kelas sampai di rumah. Sangat terkejut, rumahnya penuh dengan lembaran musik. Gereja mengiriminya ke kelas. Evan baik dengar maupun karang. Beberapa hari kemudian langsung membuat lembaran musik pertama. Profesor baru melihat, langsung memberinya ikut konser musik besar. Dan bahkan adalah pertunjukan terakhir. Dan mempertunjukkan yang dia mengarang. Satu langkah naik puncak. Tapi Evan hanya peduli satu hal. Ada berapa orang akan mendengar? Karena makin banyak orang mendengar, harapan mencari orang tuanya makin besar. Dia tak tahu, ibunya juga berpikir begitu. Lila setuju undangan dan mempertunjukkan. Tapi waktu Evan latihan, Maxwell menemuinya. Dia berkata adalah ayahnya. Evan tak ingin bersamanya. Tapi Maxwell mengeluarkan nama aslinya.
Untuk mencari orang tuanya, Evan harus menghentikan konser dan kembali jalan mempertunjukkan untuk Maxwell. Dia tidak senang apapun. Suatu hari, ada seorang pria tampan memujinya main bagus. Orang itu adalah ayahnya Louis. Hanya keduanya tidak saling menyadari. Louis bahkan tidak tahu sudah ada anak. Keduanya senang main sama. Evan berkata dirinya harus mengikuti konser. Tapi sekarang tak bisa lagi. Louis senyum dan berkata sama Evan, musik adalah hal yang tak pernah menyerah. Inilah pelajaran setelah 10 tahun. Hari itu, ibunya Lila sedang memainkan. Waktu itu Evan memutuskan, dia ingin ke konser. Dengan bantuan Arthur, Evan sudah berhasil lari diri. Tapi sayangnya sebelum dia sampai ibunya sudah selesai. Untungnya pada momen terakhir, Evan sampai. Dan pada waktu itu, ibunya ditarik oleh suara musik, dia kembali. Dan suara juga mengantar ayahnya ke sini. Louis melihat nama di bendera. Itulah nama yang membuatnya mimpi selama 10 tahun. Louis cepat mengikuti panggilan cinta. Dia cepat ke aula konser. Akhirnya ketiganya sudah kumpul. Dalam kerumunan, Louis memegang tangan Lila. Lila juga memegang tangannya. Dengan mata harapan ibu, Evan perlahan kembali. Sebagai kepercayaannya, musik sudah mengantar orang tuanya ketemunya dan juga membantunya mencari orang tuanya, mencari kasih sayang terlambat yang dia merindukan.